Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sholat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, mari kita manfaatkan waktu sejenak untuk memantapkan keimanan kita, menguatkan keislaman kita, lebih-lebih adalah membangun kebersihan hati dan jiwa kita. Saya akan bacakan hikmah dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan hikmah yang saya baca ini berkaitan dengan roja dan khauf. Orang yang beriman itu harus hidup di antara khauf dan roja. Khauf artinya takut kepada Allah, takut melakukan kesalahan, takut melakukan dosa, takut melakukan kemaksiatan. Sungguh pun rasa takut itu harus ditanamkan sedalam-dalamnya, tetapi harus pula diiringi dengan roja. Roja yaitu harapan. Harapan yang penuh, harapan yang sangat besar bahwa Allah itu akan mengampuni dosa kita sekalipun kita berdosa. Maka selanjutnya kita harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sebesar apapun dosa kita, Allah akan mengampuni dosa kita. Maka orang yang beriman harus punya dua sisi, sisi takut dan sisi harapan. Karena kalau hanya besar salah satunya, maka akan berbahaya dan itu membuat orang berputus asa. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'dumud dambu indaka adomatan tasudduka an husnidzan billahi ta'ala. Tidaklah ada dosa besar yang ada pada dirimu, di mana dosa besar itu kamu pikirkan sehingga kamu merasa berburuk sangka kepada Allah. Saya dosa besar, apakah dosa saya diampuni Allah? Itu kadang-kadang yang terpikir oleh kita. Kita mengaku dosa besar, dosa terlalu banyak, harus kita akui, tetapi kita harus punya roja. Ya, Tuhan toh maha pengampun, Tuhan toh maha pengasih, Tuhan toh maha penyayang. Maka kita harus berhusnudzon. Apalagi Allah menyatakan wa rahmati wasi'at, rahmat dan kasih sayangku itu teramat luas. Gitu. Kemudian dalam hadis yang lain, kemurahanku, ampunanku itu mendahului kemarahanku. Jadi Allah tidak akan pernah marah kepada hambanya selagi hamba itu menyadari bahwa dia telah melakukan dosa. Jemaah sekalian dirahmati Allah, saya bacakan penjelasannya. An-nasu fil khaufi warraja ala salasati aqsam. Orang di antara dua sisi, harapan dan takut dosa tetapi penuh harap mendapatkan ampunan. Jadi dua sisi ini harus ada pada diri kita. Kita mengakui kita berdosa, tetapi kita harus punya harapan dosa itu diampuni. Nah, orang-orang yang ada dalam dua harapan ini macamnya ada tiga golongan. Yang pertama ahlul bidayah, orang masih tingkat SD, tingkat permulaan, yang bagi lahum tagliba janibil khauf. Orang yang tingkat permulaan kayak kita ini, rasa takut itu harus ditinggikan. Rasa takut kan ditinggikan. Saya takut kepada Allah. Rasa takut itu harus mengalahkan. Artinya posisinya harus lebih tinggi. Itu orang yang tingkat bidayah.
tingkat umum. Yang kedua, wa ahlul wasti yang bagi lahum ayya'tadila khaufahum wa raja'uhum, ayya'tadila khaufuhum wa raja'uhum. Yang kedua adalah tingkat menengah. Jadi tingkat awal pemula, yang kedua tingkat menengah. Kalau tingkat pemula, rasa takutnya harus ditinggikan. Kalau tingkat pertengahan itu seimbang antara rasa takutnya dan rasa harapannya. Takut dan harapan seimbang. Itu tingkat pertengahan. Wa ahlul nihayah, dan yang ketiga tingkat lebih tinggi disebut ahlul nihayah, yaghlibuna janibar roja. Dia harapannya lebih tinggi. Itu tingkatan orang-orang yang mempunyai harapan dan rasa takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini tingkatan orang yang pemula tadi. Tingkat pemula itu rasa takutnya harus ditinggikan, karena itu dia harus berjuang, harus berusaha, berdaya upaya sedapat mungkin menghindari dosa-dosa, dan itu perjuangan luar biasa. Maka Allah nyatakan orang-orang yang berjihad, berjuang untuk meninggalkan larangan-laranganku, meninggalkan maksiat-maksiatku, dan berusaha menjadi orang yang lebih baik, lanahdiyannahum subulana. Aku akan berikan petunjuk jalan menuju kehadiratku. Itu tingkat pertama. Wa amal wasti, yang adapun tingkat pertengahan tadi, maka usahanya adalah intaqalat ibadatun ila tasfiyatin bawatinihim. Maka berusaha dia meningkatkan ibadahnya itu pada tingkat batin. Jadi dia udah mulai memikirkan substansi dari ibadah yang dilakukan itu. Kenapa kita sholat? Kalau tingkat pertama, sholat itu baginya memenuhi kewajiban. Tapi tingkat yang kedua sudah mulai berpikir, untuk apa sih sholat itu? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan mungkar dan perbuatan tidak baik. Itu tingkatan yang kedua. Wa ammal wasiluna, adapun tingkat wasilun yang ingin sampai kepada Allah, tingkat yang ketiga itu, fala yarawna li anfusihim fi'lan wala tarkan fahum yanduruna ila tasrifil haqqi wa ma yajri bi sabiqul qadar. Untuk tingkat yang ketiga itu berbuat enggak berbuat sudah menjadi hobi. Jadi Bapak kalau sudah ibadahnya sudah begitu mantap, itu enggak usah diingatkan, itu sudah menjadi hobi, menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan kalau ini seperti kemarin saya sampaikan, dia akan merasa rugi kalau tidak melakukan. Nah, itu diantaranya hati yang hidup adalah ketika dia tidak melakukan kebaikan, dia merasa rugi. Nah, ini tingkatan orang yang ketiga. Jadi dia hanya melihat pokoknya Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Nah, di sini di lain kesempatan nanti untuk tingkat-tingkat roja harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ini karena waktunya terlalu panjang, nanti ada cerita, mungkin sudah pernah kita dengar,
orang yang hampir putus asa karena tidak ada harapan. Itu kan dikisahkan seorang yang membunuh 99 orang, merasa dosanya besar, lalu bertanya kepada ustadznya masih ustadz sakalkan aja kan, Pak Ustadz, saya sudah membunuh 99 orang, apakah ada maaf dari Allah? Apakah ada ampunan dari Allah? Ini ustadz bilang, dosa besar tidak bisa diampuni itu dosamu. Maka saking keselnya udah nggak ada harapan, dibantai, dibunuh sekalian itu ustadznya. Lalu datang ke ustadz yang lain, dijelaskan bahwa janganlah kamu bersuudzon, berbaik sangkalah kepada Allah. Dosamu segunung, yakinlah kamu punya harapan, dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datang kepada orang yang ustadz yang kedua, dikasih nasihat, Allah mengampuni dosa-dosamu kalau kamu punya harapan. Nah, di sini nanti cerita akhirnya adalah diperintahkan supaya meninggalkan kampung atau daerah di mana di situ banyak kemaksiatan. Maka ditinggalkan kampung itu menuju ke kampung di mana banyak orang taat di sana. Tiba-tiba meninggal di jalan. Maka dua malaikat adab dan malaikat rahmat bertengkar. Ini orang masuk kemana? Masuk neraka atau masuk surga? Dia sudah mau bertobat, bunuh 100 orang. Ini ada nasihat supaya kembali berkumpul dengan orang-orang baik, tapi di tengah jalan meninggal dunia. Maka malaikat rahmat bertengkar. Oh enggak, ini belum tobat karena belum sampai pada tempatnya. Oh enggak, ini sudah bertobat karena dia sudah punya niat mau bertobat. Maka turunlah perintah Allah, suruh ngukur jarak dari tempat dia keluar dari rumah menuju ke tempat taubat orang-orang baik itu diukur. Kalau tempat di mana dia keluar menuju tempat taubat itu ukurannya kok pendek, maka dia termasuk orang yang mendapatkan azab. Tapi kalau dia sudah lebih jauh dibandingkan separuh lebih menuju ke tempat taubat, maka dia termasuk ahli taubat. Ternyata diukur, ternyata lebih panjang jalan yang sudah dilalui, lebih dari separuh mau sampai ke tempat di mana orang-orang bertaubat. Akhirnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ahli surga. Jamaah sekalian rahmatullah, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.